Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai apa itu dari jenis-jenis distribusi frekuensi. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Triana, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Putri Alfiatul Soleha. Yang terakhir yaitu ada Vina Apriliana. Perkenalkan, nama saya Vina Apriliana dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara penyajian data yang mengelompokkan nilai-nilai yang diamati ke dalam beberapa interval atau kategori, sehingga memudahkan kita untuk melihat pola atau tren dari data tersebut. Tujuan utama dari pembuatan distribusi frekuensi adalah yang pertama ada mengorganisir data, yang kedua menunjukkan pola dan tren, yang ketiga membantu dan menganalisis statistik, yang keempat menyediakan informasi visual, dan yang kelima perbandingan data. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal adalah salah satu metode untuk menyajikan data kualitatif dengan cara mengelompokkan data ke dalam kelas atau interval dan menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan untuk setiap kelas. Distribusi frekuensi tunggal digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari satu variabel. Dalam metode ini, data dibagi menjadi kelas atau interval, dan untuk setiap kelas dihitung berapa kali data tersebut muncul. Selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi tunggal dan berikut ada contohnya. Dalam distribusi frekuensi tunggal, tabel frekuensi biasanya disusun dengan dua kolom, satu untuk kelas atau interval dan satu untuk frekuensi jumlah kemunculan setiap kelas. Misalnya jika kita memiliki data nilai ujian siswa, kita dapat mengelompokkan nilai menjadi interval 0 sampai 10, 11 sampai 20, dan menghitung berapa banyak siswa yang berada dalam setiap intervalnya. Selanjutnya ada distribusi frekuensi absolut. Menunjukkan banyaknya kemunculan frekuensi setiap nilai atau kelompok nilai dalam suatu dataset. Data ini disajikan dalam bentuk tabel yang menampilkan beberapa kali setiap nilai muncul. Perkenalkan, nama saya Dinda Triana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sudah dijelaskan oleh Vina sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari distribusi frekuensi tunggal, yaitu dari tinggi badan siswa. Nah, contohnya, misalkan kita melakukan survei terhadap 20 siswa di sebuah sekolah untuk mengumpulkan data tinggi badan mereka dalam bentuk sentimeter. Nah, untuk data-datanya bisa kalian lihat di belakang. Di sini sudah tertera contohnya dalam bentuk tabel ya. Untuk rentang kelas dari 150 hingga 159 cm terdapat 4 frekuensinya. Yang terakhir itu 180 hingga 189 cm itu adalah 4. Slide sebelumnya, mengapa didapatkan 4? Karena 150 hingga 159 yaitu ada 4, yaitu 150, 158, 155 dan juga 155. Jadi 155-nya itu ada 2. Untuk distribusi frekuensi absolut, pengertiannya bisa kalian baca sendiri, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai contohnya. Misalkan kita mengumpulkan data tinggi badan 10 siswa dalam bentuk sentimeter juga. Nah, di sini ada 160, 165, 170 dan seterusnya hingga 165. Tinggi badannya 160 itu ada 4. Mengapa ada 4? Karena 160-nya ada 4. Dan seterusnya. Untuk distribusi frekuensi kumulatifnya kan ada pengertian, kalian bisa baca sendiri untuk pengertiannya, dan di sini saya akan menjelaskan contohnya. Contohnya ini, frekuensi kumulatif menambahkan frekuensi dari nilai-nilai sebelumnya. Misalnya ini ada 7 siswa yang memiliki tinggi 160 cm atau lebih rendah, dan 9 siswa yang memiliki tinggi 170 cm atau lebih rendah. Di sini ada 160 cm itu frekuensi kumulatifnya 4, dan 165 itu ada 7. Mengapa ada 7? Karena 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Dan sampai mendapatkan nilai 10, yaitu dari 9 ditambah 1. Selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk pengertian bisa di pause atau bisa kalian baca sendiri, dan saya akan menjelaskan mengenai contohnya. Di sini sudah ada contohnya, yaitu 0 sampai 9 kelasnya itu frekuensinya 4, kelas 10 hingga 19 ada frekuensinya 3, hingga seterusnya. Dan untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari ini ditentukan dari atas. Dari atas berarti kita mengambil dari angka 0. Berarti frekuensi kumulatif yang pertama adalah 0, yang kedua itu ada 4, yang ketiga ada 7. Mengapa didapatkan 7? Karena 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dan seterusnya hingga mendapatkan hasil 27. Distribusi frekuensi relatif ini saya akan menjelaskan mengenai contohnya saja. Untuk pengertiannya bisa kalian pause atau bisa kalian baca sendiri seperti materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contohnya saja. Berdasarkan data di samping, yaitu data yang sudah saya sebutkan sebelumnya atau data yang sudah ada sebelumnya. Di sini sudah ada data frekuensinya, dan di sini kita akan mencari
frekuensi relatifnya saja. Bagaimana menentukan frekuensi relatifnya? Dihitung dari frekuensi. Frekuensinya ini dijumlahkan dari 4, 3, 7, 8, 5, dan 3. Dijumlahkan menghasilkan 30. Lalu, untuk mendapatkan 13,33% ini dihasilkan dari 4 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 13,33%. Dan contoh selanjutnya seperti 3 dibagi 30 dikali 100 sama dengan itu hasilnya 10%. Dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Putri Afiatul Soleha, ingin melanjutkan presentasi berikut ini. Distribusi frekuensi relatif kumulatif menampilkan persentase kumulatif dari jumlah data hingga nilai tertentu. Ini menunjukkan proporsi kumulatif data yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai. Contohnya, distribusi frekuensi relatif kumulatif menunjukkan bahwa 70% siswa memiliki tinggi 165 cm atau lebih rendah, dan 100% siswa memiliki tinggi 175 cm atau lebih rendah. Ini membantu dalam menganalisis sebaran data secara proporsional, seperti tabel di samping berikut ini. Berdasarkan data yang sama, kita menghitung persentase kumulatifnya. Di tabel berikut, tinggi 160 cm memiliki frekuensi 4, frekuensi relatif 40%, dan frekuensi relatif kumulatif 40%. Kemudian sampai ke bawah, tingginya 175 cm memiliki frekuensi 1, frekuensi relatifnya 10%, dan frekuensi relatif kumulatifnya 100%. Kemudian langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan seluruh data yang akan dianalisis, seperti informasi melalui survei atau eksperimen sumber lainnya. Kemudian yang kedua, menentukan kelas. Bagi data menjadi beberapa kelas atau kelompok, setiap data hanya bisa masuk ke dalam satu kelas saja. Kemudian yang ketiga, menetapkan rentang kelas. Tentukan rentang kelas untuk memastikan bahwa setiap kelas memiliki lebar interval yang sama. Yang keempat, menghitung frekuensi. Hitung jumlah data yang jatuh ke dalam rentang nilai kelas di setiap kategorinya. Yang terakhir, membuat tabel distribusi frekuensi. Susun data dalam bentuk tabel yang menunjukkan kelas dan frekuensi data untuk setiap kelas. Untuk slide berikutnya, penerapan distribusi frekuensi. Yang pertama, analisis penjualan. Contohnya, sebuah toko ingin menganalisis penjualan produk selama 1 bulan. Data penjualan harian dikumpulkan dan dibuat tabel distribusi frekuensi untuk melihat berapa kali penjualan mencapai rentang tertentu. Misalnya, 0-10, 11-20, 21-30, dan lain seterusnya. Ini membantu toko memahami hari-hari dengan penjualan tinggi dan rendahnya. Kemudian yang kedua, analisis nilai ujian. Contohnya, setiap guru ingin menganalisis nilai ujian siswa. Nilai ujian dikumpulkan dan dikelompokkan dalam interval. Misalnya, 0-20, 21-40, 41-60, dan lain sebagainya. Tabel distribusi frekuensi menunjukkan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai dalam setiap rentang. Kemudian, untuk membantu guru mengidentifikasi distribusi nilai dan menentukan apakah ada kebutuhan untuk intervensi tambahan. Yang ketiga, analisis tinggi badan. Contohnya, sebuah penelitian ingin menganalisis tinggi badan sekelompok orang. Data tinggi badan dikumpulkan dan dibuat tabel distribusi frekuensi untuk melihat distribusi tinggi badan dalam kelompok tersebut. Ini membantu penelitian memahami variasi tinggi badan dalam populasi yang diteliti. Contoh distribusi frekuensi, misalkan kita memiliki data ujian matematika dari 30 siswa. Ada 40, 50, 55, dan seterusnya sampai di angka 80. Kemudian, di slide selanjutnya, ada manfaat distribusi frekuensi. Yang pertama, memudahkan analisis data. Kedua, visualisasi yang lebih sederhana. Ketiga, mengidentifikasi pola dan tren. Keempat, membantu pengambilan keputusan. Kelima, menyederhanakan data dan kompleks. Dan terakhir, keenam, mengukur sebaran data. Jadi, kesimpulannya ini adalah distribusi frekuensi merupakan metode yang sangat penting untuk mengelompokkan dan juga menyajikan sebuah data, sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Jenis-jenis distribusi frekuensi seperti frekuensi absolut, relatif kumulatif, dan relatif kumulatif memberikan berbagai cara untuk memahami seberapa sering nilai-nilai dalam dataset muncul dan bagaimana pola distribusi data tersebut. Masing-masing jenis distribusi memiliki fungsi khusus, misalnya seperti melihat jumlah kemunculan langsung, yaitu bisa dilihat melalui frekuensi absolut. Membandingkan persentase bisa dilihat dari frekuensi relatif. Melihat total kumulatif bisa dilihat dari frekuensi kumulatif. Hingga memahami proporsi kumulatif bisa dilihat dari frekuensi relatif kumulatif. Dengan menggunakan jenis distribusi yang tepat, kita bisa memperoleh suatu wawasan yang lebih mendalam dengan dataset tersebut. Mengidentifikasi pola dan menyederhanakan pengambilan keputusan berdasarkan data yang disajikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.